Selamat bertemu lagi dalam renungan Minggu Paskah kelima. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara semua tetap sehat dan bersukacita meskipun kita harus tetap tinggal di rumah. Tema yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini adalah bersaksi tentang karya Allah yang besar. Mari sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kembali Engkau perkenan kami bersama Tuhan. Untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan di Minggu Paskah kelima ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, ajar kepada kami, kuatkan hidup kami, dan pakailah hidup kami. Biarlah sabda-Mu yang kami dengar akan memberikan pada kami pencerahan Tuhan. Hamba-Mu yang akan menjelaskan, Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15. Pasal 15 ayat 1 sampai 13. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan untuk kita semuanya, isinya demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, saya ulangi, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tulisan di sebuah WA Group yang berisi cerita tentang efek bekerja dari rumah. Yaitu mengerjakan pekerjaan kantor dari rumah masing-masing
Karena adanya virus corona pada saat ini, suatu hari atasan menelpon bawahannya dengan bertanya, "Tadi saya telepon kamu yang menerima istrimu. Katanya kamu lagi nyuci. Mengapa kamu tidak segera membalas teleponku?" Lalu bawahannya menjawab demikian, "Pak, saya tadi sudah langsung menelpon Bapak yang menerima istri Bapak. Katanya Bapak lagi sedang asik memasak." Cerita ini mengingatkan kita bahwa ternyata kerja di rumah sering diartikan mengerjakan pekerjaan rumah, bukan pekerjaan kantor. Meskipun apa yang dikerjakan bukan sesuatu yang salah, karena itu memang bagian juga dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Mereka telah mengisi waktu di rumahnya tidak sesuai prioritasnya. Karena seharusnya ia mengisi waktunya untuk mengerjakan tugas kantor, bukan pekerjaan rumah. Ini bisa mengingatkan kita semuanya. Ketika kita harus tinggal di rumah pada saat ini, sebenarnya Tuhan memberikan banyak kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa kita gunakan membangun hidup yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena di tengah keadaan seperti ini, justru kita diajak untuk mengerti bahwa ketika keadaan normal kita sibuk dengan tugas dan kegiatan masing-masing, bahkan kegiatan rohani di gereja. Yang kadang-kadang justru dalam kegiatan tersebut kita tidak bisa bertemu atau menemukan Tuhan. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk menghampiri Tuhan dengan terus mendengarkan firman-Nya dan berdoa sehingga kita benar-benar menghayati penyertaannya dalam hidup kita. Tema yang kita renungkan pada saat ini berisi dua hal sebenarnya. Yang pertama isinya panggilan untuk bersaksi tentang karya Allah yang besar. Yang kedua, kemudian apa karya Allah yang besar itu sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak asing dengan kata bersaksi. Bersaksi mengandung pengertian menceritakan, menyaksikan kepada orang lain apa yang dilihat, disaksikan sebagai pengalaman hidup atau pengalaman iman. Kalau kita bersaksi tentang karya Allah, maka yang kita beritakan kepada orang lain haruslah berisi pengalaman iman. Bagaimana kita benar-benar merasakan Allah telah berkarya dalam hidup kita. Maka pengalaman iman bergaul dengan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa bersaksi. Kalau kesaksian kita seperti itu sebagai pengalaman iman, maka kesaksian kita menjadi kesaksian yang hidup dan akan mudah dimengerti orang lain. Kesaksian kita dengan kata-kata akan dikuatkan oleh praktek hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, lalu apa karya Allah yang dapat kita temukan dalam bacaan kita saat ini? Paling sedikit ada 3 hal, 3 karya Allah yang kita temukan. Yang pertama adalah Allah menjadi sumber hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang pertama, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Artinya Allah Bapa telah menanam Yesus, menempatkan Yesus seperti pokok anggur. Dan kita dijadikan ranting-rantingnya. Melalui Tuhan Yesus kita diberi sumber hidup oleh Allah. Yesuslah yang diberikan untuk memberikan kehidupan sejati.
kehidupan sungguh-sungguh kepada kita manusia. Saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadikan Yesus sebagai sumber hidup kita? Karena sesungguhnya kadang-kadang tanpa sadar kita menganggap sumber hidup kita itu bukan Yesus, tetapi kekayaan atau uang yang kita miliki, atau bahkan ada yang menganggap bahwa sumber hidupnya adalah berkat-berkat Tuhan. Sehingga hidupnya sangat tergantung kepada harta atau berkat-berkat Tuhan. Sabda Tuhan tadi mengingatkan kita semua bahwa sumber hidup kita bukanlah kekayaan atau berkat-berkat Tuhan, melainkan Tuhan sendiri, sang pokok anggur itu. Maka kita sebagai ranting diingatkan untuk selalu menempel pada Yesus sebagai sumber hidup sejati kita. Karena kalau kita terpisah dari Yesus, hidup spiritual kita akan menjadi layu atau mati. Kini pada saat kita terus berada di rumah adalah kesempatan untuk terus membangun relasi yang intensif dengan Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan menjadi sumber hidup kita. Yang kedua, karyanya adalah Tuhan menjadikan kita bisa hidup berbuah. Yang kedua, kalau kita menempel terus pada Yesus sang pokok anggur, maka tujuannya bukan supaya kita menjadi subur. Kita bisa menikmati sendiri berkat-berkat Tuhan. Menikmati sendiri nutrisi dari pokok anggur kita, yaitu Yesus. Tetapi tujuan yang utama juga supaya kita bisa menghasilkan buah. Kalau kita berbuah, maka kita terus akan dirawat supaya semakin banyak menghasilkan buah. Dirawat artinya rantingnya dibersihkan dari hama, dari yang mengganggu pertumbuhannya. Dibersihkan kadang-kadang bukan sesuatu yang enak dan nyaman. Ada yang harus dipotong, dibuang supaya bisa berbuah semakin lebat. Kotoran yang ada dalam hidup kita seperti misalnya sifat-sifat hidup kita, hobi dan gaya hidup kita yang mengganggu pertumbuhan kehidupan kita, pertumbuhan iman kita dibuang oleh Tuhan. Dan itu kadang-kadang menyakitkan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita hidup menghasilkan buah yang banyak bagi sesama, firman Tuhan dalam ayat 8 berkata demikian. Dalam hal ini namaku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya kalau kita berbuah banyak, maka kita mempunyai ciri sebagai murid Yesus dengan bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memuliakan lewat buah-buah kehidupan kita. Sudahkah kita menghasilkan buah yang baik bagi sesama? Itu yang kedua. Tuhan mendorong kita untuk bisa berbuah. Yang ketiga, Tuhan memberikan kasih-Nya supaya kita punya sukacita sejati. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan kasih. Allah telah memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita lewat Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-9 dan 13 demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Ayat 9. Ayat 13.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih Yesus kepada kita dinyatakan ketika ia rela mengorbankan diri, mati untuk memberikan hidup sejati. Maka buah relasi kita dengan Tuhan, kita menerima sukacita yang penuh, yaitu sukacita yang sejati atau sukacita yang sungguh-sungguh. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat yang ke-11. Kasih Tuhan yang besar kepada kita telah mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Bahkan sukacita penuh atau sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita pernah mendengar apa yang dikatakan Didi Kempot kepada Sobat Ambyar. Bahwa patah hati tidak harus ditangisi, tetapi haruslah dijogeti. Ini mengatakan dan mengajar kita yang kadang mengalami patah hati, mengalami gelap hati, sakit hati, dan juga hancur hati. Karena menghadapi kenyataan hidup yang begitu berat, kita sering mengalami juga patah hati. Kita diingatkan supaya tidak lalu tenggelam dengan meratapi terus. Tetapi ada sukacita yang sesungguhnya telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Sukacita pemberian Tuhan haruslah terus menjadi kekuatan yang menerangi hati kita. Dari bacaan firman Tuhan tadi kita menemukan 3 karya Allah yang besar dalam hidup kita. Yang pertama, ia menjadi sumber hidup kita. Yang kedua, ia memberi kesempatan kita untuk bisa menghasilkan buah yang berguna bagi sesama. Yang ketiga, ia juga memberikan kasih-Nya yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan kepada kita. Ketika kita telah merasakan dan percaya pada karya Allah tersebut, kita dipanggil untuk menjadi saksinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjadi saksi karya Allah yang besar. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita memasuki saat teduh sebentar. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam kelam, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu
di mana perlu. Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkah bagi siapa yang risau penat. Kita dipanggil untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari bersama kita berdoa untuk mengakhiri renungan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berkenan untuk berfirman kepada kami, yang mengingatkan kami dan menghibur kami. Engkaulah sumber hidup kami, sehingga ketika kami mengalami situasi yang tidak menyenangkan karena saat ini dalam ancaman pandemi corona, terutama yang berkaitan dengan kehidupan yang menyangkut ekonomi kami, Tuhan. Engkau menyatakan diri sebagai sumber hidup kami. Demikian juga Tuhan, agar kami sebagai ranting-ranting dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Kami harus berbuah banyak supaya nyata bahwa kami murid Yesus yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, Tuhan, yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah. Adanya bencana alam, adanya peperangan, adanya ancaman virus corona, Tuhan, menjadikan dunia terganggu ketentramannya, Tuhan. Hadirlah untuk Engkau sendiri yang berkarya, mengusir, menyingkirkan virus corona, Tuhan, dari bumi ini, Tuhan. Terutama untuk bangsa kami yang bersama-sama sedang berjuang untuk mengatasinya, Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kebersamaan dalam kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia untuk bersama-sama melawan virus itu, Tuhan. Kami berdoa dan meneruskan doa kami untuk para pasien corona yang sekarang sedang dikarantina, Tuhan. Tuhan, tolong berikan penghiburan kepada mereka. Demikian juga keluarganya yang tidak bisa bertemu dengan para pasien, tetap Engkau berikan pengharapan semuanya. Kami juga berdoa para pejuang, tim medis dan siapapun yang terus berjuang untuk menolong mereka yang menjadi korban virus corona. Dan mereka juga yang terus berusaha untuk bisa menghindarkan masyarakat dari virus corona, Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berpuasa dalam situasi seperti sekarang ini. Jangan biarkan mereka, Tuhan, untuk menjadi mereka kehilangan apa yang mereka sedang lakukan saat ini. Di mana mereka beribadah puasa, Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi yang berpuasa. Berikan kekuatan sehingga apa yang dilakukannya sungguh-sungguh akan menjadikan sukacita bagi kehidupannya, Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk warga GKJ Sarimulyo, Tuhan. Terutama yang menderita sakit, yang dalam keadaan
sedang dalam kegelapan hatinya. Berkati mereka semua Tuhan. Kami berdoa untuk gerejamu GKJ Sari Mulyo dalam melaksanakan tugas panggilannya di tengah-tengah virus corona seperti ini Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sekarang sedang studi, saudara-saudara kami yang sedang studi, terutama yang akan mencari sekolah yang lebih tinggi Tuhan. Engkau memberikan tempat bagi mereka, tempat studi untuk mereka jalani pada waktu-waktu mendatang. Kami mau menyerahkan Tuhan semua doa kami ini yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara sekalian, renungan pada saat ini kiranya bisa berguna untuk kita semuanya. Amin.